Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Qur'an, para peserta tahsin dan dulur-dulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam suasana Qur'ani, selalu belajar, mengaji dan terus mengaji di dalam mengaji kalamullah, kitab suci Al-Quran. Kita akan belajar memperdalam tentang khayshum, makhraj-makhraj yang masuk di dalam khayshum, yakni pangkal hidung. Sebagaimana di dalam nazamnya Jazariyah, wa ghunnatun makhrajuhal khaysyumu. Jadi gunnah, suara gunnah makhrajnya terletak pada khaysyum, pangkal hidung. Yang dimaksud pangkal hidung ialah bagian terdalam dari hidung kita. Begitu. Begitu. Yakni yang dinamakan suara gunnah ialah suara mendengungnya mim dan nun. Ketika mim dan nun itu mati, serta tanwin yang terbaca idgham bi gunnah, terbaca iqlab dan juga ikhfa. Mengapa tanwin masuk di dalam gunnah? Karena ujung dari tanwin itu adalah nun. An, in, un. Ujungnya tetap nun. Makanya di dalam tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, huruf-huruf iqlab dan juga ikhfa, maka di situ wajib adanya suara dengung atau gunnah. Kemudian bagaimanakah meletakkan ataupun menempatkan dengung gunnah di pangkal hidung? Kadang ketika tanwin kita sudah merasa ada gunnahnya, tapi belum. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Serasanya ada gunnah tapi belum. Bagaimana caranya? Ialah makhraj ini bisa dipraktikkan, yakni dengan ketika kita menutup hidung. Menutup hidung, ya. Ketika itu hidung tertutup, kemudian suara yang dihasilkan itu gak keluar, gak berhasil, berarti itu benar. Makanya gunnah itu sangat sulit dilafalkan oleh kita-kita yang sedang terserang pilek. Otomatis mandek, cekrek. Ya, bagi kita yang pilek itu hidungnya buntu, pasti kalau waktu gunnah mandek, cekrek, karena buntu, tidak bisa. Jadi praktek gunnah itu kan harus ditahan, tidak boleh cuma mampir, tidak boleh sekilas, minimal 2 harokat lebih. Jadi harus ditahan lebih dari 2 harokat. Makanya itu. Jadi prakteknya begini.
an, an. Nah, ketika ini berhenti berarti benar. Nah gini. Di yang atas bukan bukan ya, sama aja. Nah itu khayshum, namanya khayshum, masuk ke pangkal hidung. Jadi wanafsiu harus wanafsiu harus begitu. Kalau wanafsiu kalau tidak berubah berarti belum gunnah. Ya. Misal Qul a'udzu birabbil falaq min harus masuk min harus begitu. Kalau min ini belum ke pangkal hidung. Harus harus begitu. Harus begitu. Jadi bacaan idgham bi gunnah, iqlab, kemudian ikhfa, ketika hidungnya kita pencet maka ada suara yang berubah. Ya. Kebalikannya demikian ketika kita melafalkan huruf-huruf yang tidak gunnah, itu ketika kita pencet ketika ini berubah berarti suaranya masuk ke hidung. Samalnya begitu. Ya. Samalnya begitu kebalikannya. Kalau bismillah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalau berubah itu berarti masuk hidung. Cara ngeceknya, ngetesnya begitu. Suara yang masuk ke hidung, ya. Jadi suara yang masuk ke pangkal hidung itu hanya gunnah, yakni nun, mim ketika mati dan tanwin ketika dia terkena bacaan idgham bi gunnah, bacaan iqlab, bacaan ikhfa. Man mati. Man jaa, tidak boleh man jaa, itu pasti masuk hidung, ya. Jadi wa nafsin wa ma sawwaha wa nafsin harus begitu. Kalau tidak masuk hidung wa nafsin wa ma sawwaha itu belum gunnah, ya. Namanya gunnah itu harus masuk hidung, ya. Jadi namanya gunnah itu masuk hidung. Cara ngetesnya begitu, hidungnya dipencet, kalau dia berubah atau mandek berarti itu gunnah. Nah, kebalikannya demikian, huruf-huruf atau harokat yang tidak masuk hidung maka tidak boleh masuk hidung. I, ba, bi, bu, gak boleh bu, ini masuk hidung, ya, gak boleh. Kalau masuk hidung, kalau suara berubah berarti masuk hidung. Harus di Insya Allah tidak sesuai apa dengarnya.